teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Dalam kesempatan kali ini saya mau membahas tentang Mass Airflow Sensor atau MAF di Chevrolet Spin menggunakan scan tool DS150E. Di video kali ini kita nanti akan membahas mengenai cek engine yang menyala terkait MAF. Kemudian nanti kita akan merunut masalahnya di mana sampai kita dapat mengambil kesimpulan apakah benar MAF-nya yang error atau ada faktor lain yang mempengaruhi cek engine menyala. Nah, di video ini nanti saya akan menggunakan mobil dari Chevrolet Spin Om Egi, teman saya, karena di mobilnya dia cek engine-nya menyala. Nah, untuk pertama kali saya akan memperlihatkan MAF atau Mass Airflow Sensor yang masih bagus itu bagaimana sih kalau kita scan nanti, biar nanti kita bisa membandingkan dengan MAF di mobil yang cek engine-nya menyala. Oke, sekarang kita mulai men-scan. Kita colokkan soket scanner ke soket OBD di mobil. Kemudian kita buka aplikasi Delphi-nya seperti di gambar ya. Kita pilih Chevrolet. Nah, tapi pastikan setelah kita colok ke laptop, lampunya di scanner biru, itu berarti sudah connect. Kemudian kita pilih Chevrolet, kita pilih Aveo 2, kemudian year modelnya 2012, type of systemnya petrol, engine code-nya kita bisa pilih LDC atau LWD, kemudian sistemnya itu yang diagnose, kemudian kita klik tombol di kanan bawah OBD. Kita coba cek real time data. Kita bisa set di sini OBD. OBD kita oke. Nah, kemudian kita cek yang real time data. Ya. Nah, di sini saya tadi membuat list. Karena ini kalau tidak listnya cuma satu-satu gini. Satu-satu gini. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, kita sekarang poinnya ke Mass Airflow ya. Sama air pressure, MAP, MAF. Ini ada tesnya juga. MAF performance test, MAF sensor, MAF sensor, MAP, 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 MAP. Coba kita cek misfire. Oke, setelah itu kita cek klik graphic mode. Nah, nih di sini ada hasilnya MAF performance test. Oke. Kemudian di sini ada MAP manifold absolute pressure performance test. Oke. Ya, tes kedua juga oke. Nah, di sini MAP-nya ya, manifold absolute pressure. Ini di idle sekitar 3435 kPa. Monitoring complete, yes. Yang misfire. Nih kalau dalam bentuk list ya begini. Oke. Nah, begitu. Nah, setelah ini saya mau iseng coba
copot soket di MAF, copot soket MAF-nya dalam keadaan engine nyala. Katanya seperti di channel-channel YouTube lain, untuk mengecek MAF yang bagus atau enggak, kalau kita cabut soketnya mesin mati berarti MAF-nya bagus. Tapi itu berlaku enggak di spin? Kita coba. Nah, ini MAF-nya ya. MAF-nya itu terletak di antara filter udara dan hose throttle body. Nah, itu throttle bodinya. Nah, ini MAF-nya. Itu dia ada 2 baut tuh. T20 bintang. Cara melepas soketnya itu di bawah ada kancingnya. Nanti kita tekan, kemudian kita tarik. Nanti kita coba ya, kalau kita copot itu mati nggak, berlaku nggak nih buat Chevrolet Spin. Nah, kancingnya kita tarik dulu, di bawah itu ada kancingnya, kita tarik. Nah, seperti itu. Kita tarik, kemudian nah ini harus 2 tangan sih. Nah gitu ya, kita pencet kemudian kita tarik. Nah ternyata mesin masih nyala. Jadi cara ini tidak berlaku untuk Chevrolet Spin ya. Lihat, setelah saya masukin soketnya lagi, kipas langsung menyala kan. Nah itu tandanya ada DTC itu, kalau kipas langsung high speed begitu. Oke, kita cek di scan tool ya. Ternyata tidak bisa cara seperti itu. Kalau teman-teman lihat di YouTube, ada beberapa cara. Ada salah satu cara untuk cek MAF, yaitu dicopot soketnya kemudian mesin akan mati. Ternyata di Chevrolet Spin ini tidak bisa begitu. Soket dicopot, mesin tetap nyala. Jadi cara itu tidak bisa digunakan untuk tes MAF di Chevrolet Spin. Setelah kita pasang lagi soketnya, kita buka aplikasi, kita scan, ada muncul kode P0113 intake air temperature sensor 1 high voltage malfunction, karena kita tadi copot soketnya ya. Nah, cara mengetahuinya gimana? Nah, ini intermittent berarti ini kode yang intermittent, bukan yang permanen. Nah, karena tadi emang ini tidak ada masalah, karena kita emang copot soket jadi muncul error, kita iris aja. Kita iris. Nah, setelah diiris, coba dengar suara kipas high speednya langsung mati. Kita cek. Oke. Kita cek real time datanya. Ya, ini ya, mass airflow sensornya. Nih, kita lihat di grafik biar lebih mudah. Nah, ini ya, smooth ya. Kita coba gas. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai scan di Chevrolet Spin-nya teman saya, Om Egi. Saran saya ke Om Egi pas cek engine-nya nyala adalah coba ganti filter udaranya. Takutnya filter udaranya itu udah terlalu kotor dan mempengaruhi kinerja MAF-nya. Nah, saat saya datang ke
rumahnya, saya langsung gantikan filter udaranya. Maaf tidak tervideo ya, saya gantikan filter udaranya, tapi saya belum membongkar MAF-nya. Jadi saya hanya mengganti filter udara dengan yang baru, mereknya Hasil Delco. Nah, setelah diganti, kemudian langsung saya scan. Hasilnya adalah nanti seperti video setelah ini ya. Kita tampilkan runut dari scan awalnya ya. Nah, setelah colok kemudian klik OBD, muncul gini ya. Kemudian engine kita nyalakan karena kita mau melihat MAF-nya. Kemudian kita klik yang paling atas itu, read code. Nah, read code. Nah, muncul kode P0102. Nah, P0102 ini adalah related ke MAF. Dan errornya hanya itu ya. Kemudian coba kita cek real time datanya. Seperti apa sih real time datanya? Kita masukkan parameternya seperti video saya sebelumnya ya. Oke, kita masukkan semua parameternya. MAF. Nah, MAF-nya tidak membaca value apapun, 0. MAF-nya 0. Kemudian kalau kita lihat secara hertz-nya, dia hanya berapa tuh? Nah, itu pun 026, 07, 034. Nah, aduh. Ini ada yang tidak beres dengan MAF-nya ya. Tapi secara tes dia oke. MAP-nya juga oke. Jadi MAP memang tidak bermasalah ya. Nah, kalau kita melihat ini, kita pasti mengambil kesimpulan, wah ini MAF-nya udah mati. Nah, ini kita bisa mengetes jalur perkabelannya. Saya sudah punya alat multimeter, cuma ternyata soket MAF-nya itu terlalu sempit. Baik yang di luar maupun yang di dalam itu sempit. Jadi kalau untuk dicolok probe-nya multimeter itu kayaknya sayang. Jadi nanti setelah ini saya akan memakai MAF Chevrolet saya yang normal. Saya pasangkan ke mobilnya Om Eki. Kalau MAF-nya terbaca, berarti jalur perkabelannya normal. Kalau tidak terbaca juga, berarti ada masalah di jalur perkabelannya. Entah itu groundnya, entah itu powernya. Nah, ini kita lihat itunya permanen ya tadi. Nah, ini saya iseng ngecek cooling fan-nya, karena mau ngecek fan-nya itu muternya masih normal atau udah ogla. Ternyata motor fan-nya masih bagus ya. Nih kita lihat lagi ya. Nih, seperti tidak ada kehidupan MAF-nya, bener-bener 0. Hertz-nya juga rendah banget, kan normalnya itu sekitar 2000-an dan MAF-nya itu sekitar 2, untuk yang matic dan 1,7-an untuk yang manual. Nah, di saat ini
saya memasang tadi MAF saya ke mobilnya Om Eki. Setelah saya pasang, nanti coba kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, setelah kita pasang ya, maaf tidak divideokan ya, karena keterbatasan manusia. Nah, setelah saya pasang MAF saya ke Chevrolet Spinnya Om Eki, kita colokkan lagi OBD-nya, kemudian kita scan. Nah, ini masih ada ya, karena kita belum clear tadi kan. Nah, kita clear dulu DTC-nya. Setelah clear, kita coba cek lagi, udah nggak muncul. Nah, sekarang kita cek grafiknya, kebaca nggak nih MAF-nya. Nah, ternyata terbaca teman-teman. MAF-nya nih, kalau yang manual itu sekitar 17 lah, 17 gram per second ya. Dan hertznya, kalau dicek hertznya itu 1900 sampai 2000. Nah, berarti jalur kelistrikan soket-soketnya itu normal, dan pasti kita beranggapan MAF-nya Om Eki rusak. Belum tentu, ternyata ada satu step yang saya tadi terlewat, karena tadi saya hanya mengganti filter yang lama dengan yang baru, kemudian saya langsung men-scan. Padahal kondisinya adalah MAF itu sebelumnya kan pakai filter yang lama, yang kotor, kemungkinan kotor. Makanya setelah ini saya membersihkan MAF-nya Om Eki dengan CRC Mass Airflow, emang khusus untuk membersihkan MAF. Nah, setelah MAF-nya ini dibersihkan, nanti coba kita lihat di video berikutnya ya. Kita tunggu. Nah, kita coba scan di mobilnya Om Eki. Setelah MAF-nya saya bersihkan dengan tadi ya, CRC MAF cleaner ya. Membersihkan MAF-nya harus pakai cairan khusus MAF ya. Coba kita cek fault code-nya nggak ada. Kita coba ya, kita masukkan parameter MAF-nya tadi. Oke, kita butuh MAF-nya, dan ternyata MAF-nya berfungsi dengan baik. Hertznya 1900 mendekati 2000, MAF sensor gram per secondnya sekitar 1.8 sampai 2 lah ya. Kemudian kalau kita gas dia langsung instan naik ke atas. Oke, hidup lagi MAF-nya. Padahal tadi waktu awal kita scan dia 0 loh ya MAF-nya. Nah, jadi teman-teman, nih dia waktu stabil dia 1.7 ya kalau yang manual, karena Chevrolet Spinnya Om Eki ini manual. Nah, jadi teman-teman kalau punya pengalaman cek engine nyala, kemudian dicek kodenya itu adalah P0102, which is itu adalah MAF yang kena, harus dirunut
Yang pertama, kalau memang filter udaranya udah lama banget tidak diganti dulu. Setelah diganti, dibersihkan dulu MAF-nya, baru di-scan, di-clear, kemudian dicek live datanya. Kalau memang itu normal, ya berarti memang bukan karena MAF-nya, karena emang filter udaranya terlalu kotor, jadi udara yang disedot masuk itu kotor. Nah ini udah sembuh, MAF-nya udah nyala lagi dan normal, enggak apa ya, ibaratnya enggak kayak range-nya itu naik turunnya cepet banget, enggak, dia idle-nya bagus ya. Nah begitu ya teman-teman sharing kita saat ini. Jadi jangan panik kalau ada check engine nyala kemudian MAF-nya kena dengan kode P0102. Dirunut dulu filter, diganti, MAF dibersihkan, kemudian baru di scan lagi. Kalau memang di scan lagi MAF-nya tidak ada tanda-tanda, coba jika punya teman yang ada spin yang MAF-nya bagus, coba diganti. Kalau kebaca berarti MAF-nya yang error, tapi kalau MAF yang balik ini nggak kebaca, ya berarti ada perkabelan yang putus atau gimana, atau groundnya putus atau powernya putus. Nah itu harus pakai multimeter sih, dan harus pakai probe yang kayak jarum kecil, jadi jarumnya itu akan menembus kabelnya, jadi nggak terlalu merusak kabel sih. Oke, begitu dulu ya sharing kita sekarang. Ini kita explore menggunakan scan tool DS150E ya. Nanti kedepannya jika mungkin saya menemukan check engine yang lain, nanti akan saya sharing ke teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, mohon komen di bawah. Terima kasih.